Ya. Yang di kelas ini volumenya mau dikecilin aja, tuh biar nggak ini, biar tidak bergema ya. Hmm, sudah ya. Ah, sa- Udah ini kelihatan slide-nya kan? Kelihatan, Pak. Udah ya. Ya. Eh, coba yang ini yang bukan di kelas ya. Kedengaran tidak suaranya? Cukup kedengaran? Kedengaran? Ya. Tes, Suaranya kedengaran tes. nggak? Terdengar, Pak. Kedengaran, Pak. Ya, ya. Ya. Kita masuk ke materi minggu yang ke-7 ya. Jadi suami intelijen yang akan kita pelajari hanya yang PSO. Jadi kalau kita lihat ya, slide minggu kelima kemarin, ya, pembagian atau kelas dari algoritma optimasi. Jadi ada beberapa pembagian itu deterministik yang sudah kita pelajari kemarin di section. Yang PSO itu masuk yang meta heuristik ya. Meta heuristik. Jadi ada yang eh, berbasis teori evolusi, ada yang berbasis swam intelijen. Jadi untuk yang PSO itu berbasis ke swam intelijen. Jadi swam intelijen itu kecerdasan ya, yang eh, atau metode optimasi yang mengambil inisiatif dari kecerdasan kelompok gitu. Jadi seperti ya, kawanan burung itu, kawanan burung yang terbang ya, itu eh, Terus putus, mereka Pak. Tes, tes. kenapa putus-putus? Halo. Suaranya putus-putus, Pak. Gak tahu ya. Saya di kelas nih, gak tahu internet jelek atau enggak, Bang. Oh ya, ya jadi kalau Anda lihat dari gambar yang pertama ya, gambar yang pertama itu ini dia kawanan angsa yang bermigrasi. Jadi yang di ujung sini, yang di ujung panah ini itu adalah angsa yang paling kuat, gitu. Yang istilahnya membuka hambatan udara, yang lemahnya di samping. Terus yang di kanan ini biasanya kawanan burung kecil-kecil ya. Mereka berkelompok ini untuk menghindari atau membuat bingung pemangsa, gitu. Atau bisa juga ini kawanan ikan. Ya, jadi kawanan ikan di sini di antar apa istilahnya tidak ada komando untuk keseluruhan ikan supaya bergerak eh, harmoni seperti ini. Jadi mereka hanya mengatur jarak dengan ikan yang terdekat, ya. Mengatur jarak dengan ikan yang terdekat ya. Otomatis nanti kalau satu bergerak, jaraknya tetap jarak antar ikan tetap sama sehingga nanti ya bisa jadi seperti ini. Jadi kalau ada pemangsa yang masuk ke dalam ya mereka selalu berdekatan ikannya. Itu katanya membingungkan pemangsa yang susah memilihnya gitu. Atau misalkan semut ya, kecerdasan yang dikembangkan oleh semut ya. Jadi semut ya kalau Anda perhatikan cara mereka mencari makan ya. Jadi mereka tidak punya drone untuk melihat sekelilingnya makanan di mana. Tapi mereka tetap bisa menemukan jalur terdekat dari sarang mereka ke sumber makanan ya. Jadi itu disebabkan oleh ya, setiap semut itu berjalan, setiap semut itu berjalan, mereka mengeluarkan zat ya, di bagian ekor itu namanya feromon. Jadi feromon itu nanti yang mereka gunakan untuk balik lagi ke sarang. Jadi mereka mengikuti feromonnya. Jadi kalau misalkan feromonnya kehapus, itu mereka bisa hilang. Nah, sekarang eh,
bagaimana caranya atau eh, kenapa semut itu selalu menemukan lintasan terdekat dari sarang ke sumber makanan ya. Itu karena semut itu awalnya mereka keluar berbarengan, arahnya itu acak saja. Sama seperti algoritma, jadi algoritma awalnya random, jadi arahnya acak, terus nanti semut yang menemukan makanan, dia akan balik ke sarangnya. Jadi dia pasti mengikuti feromonnya dia, ya pasti. Jadi dia kembali ke lintasannya dia tadi. Dia sudah sampai di sarang. Sementara semut yang belum menemukan makanan, belum balik ke sarang. Jadi dengan berjalannya waktu, feromon itu berkurang. Jadi untuk lintasan semut yang sudah balik ya, artinya feromonnya sudah dua kali. Pas dia pergi berkurang dikit, ditambah lagi pas dia balik, jadi feromonnya lebih kuat dibandingkan semut yang berangkat tapi belum pulang. Jadi feromonnya tipis. Jadi nanti untuk semut yang berikutnya berangkat, mereka akan mengikuti feromon dari teman-temannya. Jadi akhirnya mereka akan memilih feromon yang terkuat tadi. Itu apa? Lintasan semut yang sudah pulang membawa makanan. Jadi otomatis nanti ya, semua semut yang ada di sarang itu akan memilih sebuah jalur saja. Ya, jadi itu semacam kecerdasan kawanan ya, swarm intelligence. Jadi eh, algoritmanya sederhana saja. Jadi cara ininya mereka menemukan sarang itu bukan pakai algoritma yang canggih, cuma hanya mengikuti feromon dari yang sebelumnya saja. Gitu. Ya. Atau saya juga yang kunang-kunang ya, algoritma kunang-kunang itu mereka terbang ya mengikuti si eh, kunang-kunang yang eh, cahayanya paling terang. Ya. Jadi kalau cahaya paling terang nanti kalau dioptimasi itu bisa dinyatakan sebagai individu yang fitnessnya paling tinggi. Ya. Sekarang kita masuk ke PSO. Ya, ini keuntungan dari SI. Jadi dia itu bisa menghindari dari jebakan minimum lokal. Kan. Ya. Karena yang mencari sumber makanan itu tidak hanya satu individu, tapi satu populasi gitu. Ya, jadi nanti dia bisa menghindari yang paling ini ya, paling kegunaan yang paling utama dari sound intelligence adalah dia bisa menghindari dari eh, minimum lokal. Nah, sekarang kita lihat bagaimana eh, apa istilahnya cara suami intelijen untuk memecahkan satu masalah ya. Ini kan seperti ini. Ya, kita punya eh, lingkaran seperti ini jadi diameternya 10 ya. Jadi kita secara analitik bisa menghitung luasnya. Itu PR kuadrat ya dapat 78,57. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kita hampiri luas lingkaran ini dengan menggunakan swarm intelligence. Ya. Jadi artinya kita sebar saja individu, lalu kita hitung nanti proporsinya dia berada pada lingkaran yang merah. Ya, jadi kita buat kotaknya dulu, ya, persegi 10 kali 10, ya, lalu nanti kita tebar secara acak, ya, bangkitkan secara random nanti bilangan yang dinyatakan oleh sebuah titik nanti pada perseginya ini. Nanti ada yang jatuh di daerah merah, ada yang jatuh di luarnya. Ya. Nah, jadi nanti dari luas dari lingkaran ini bisa dihampiri oleh ya, jumlah titik yang jatuh di daerah merah dibagi jumlah titik yang keseluruhan tadi dibagi dengan luas keseluruhan ya. Jadi proporsinya ya. Jadi dapat di sini 75 ya. Jadi nanti hampirannya akan lebih akurat kalau titiknya banyak, ribuan. Ya. Nah, sekarang kita lihat, kalau daerahnya seperti ini, berapa luas yang merah? Ya, jadi luas yang merah berarti sekarang apa? Luas lingkaran dikurangi luas bulan sabit dikurangi luas dua bintang. Ini kalau dihitung secara analitik tadi itu kan sulit sekali. Tapi dengan menggunakan suami intelijen itu ya, kawan ini ya titik-titik tadi dengan cara seperti tadi juga itu mudah sekali. Jadi kita buat sebuah persegi lagi
10 kali 10 ya, yang melingkupi lingkaran tadi. Lalu kita bangkitkan 16 titik ya secara random pada daerah dalam persegi. Nanti luas daerah yang merah itu dihampiri oleh proporsi titik yang jatuh pada daerah merah. Ya. Kan sekarang yang jatuh di daerah merah 12 ya. 12 per 20 ya. Ini titiknya 20 dipakai sekarang. Dikali 100 seperti 60 ini ya. Kalau kita hitung secara analitik ya ini akan sulit ya. Akan sulit sekali. Sekarang kita lihat hmm, seperti ini ya. Ini tidak ada fungsi matematik yang bisa dipakai untuk menghitung luasnya. Jadi luas daerahnya batasnya tidak ada fungsinya. Tapi dengan cara yang tadi tetap sama, bisa ya. Kita buat persegi ya, 10 kali 10 yang melingkupi daerah yang merah. Ya, lalu kita tebar lagi titik tadi. Ya, tebar titiknya. Ya. Nanti lihat lagi proporsi yang berada di dalam yang jatuh di daerah merah berapa. Ya, itu adalah luasnya. Jadi dapat di sini ya luasnya 80. Ya, jadi Anda bisa lihat ya. Jadi eh, cara sederhana dari SOM intelijen itu untuk me- di sini menghitung luas gitu. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke PSO. Ya, jadi PSO itu sudah lama sebenarnya. Ya, jadi tahun 1995, 95 ya. Itu inspirasinya itu kawasan burung dan ikan ya. Jadi di sini ada posisi dan ada arahnya. Jadi kalau kita lihat ya, ikan yang berenang, burung yang terbang itu dia punya arah yang terbangnya. Nah, jadi bagaimana PSO itu bekerja ya? Jadi yang pertama kita bangkitkan satu populasi terdiri dari partikel-partikel. Ya, partikel itu nanti ya merupakan calon solusi. Ya, dibangkitkan secara acak. Ya. Nanti Anda harus bisa uh, mengkonstruksi nanti ya, masalah Anda itu koordinat titik itu menyatakan apa gitu. Jadi kalau misalkan Anda nanti belajar hiperparameter tuning ya di pembelajaran mesin ya, itu titiknya itu bisa jadi menyatakan jumlah neuron, jumlah hidden layer gitu. Kalau Anda mau hipertuning, hiperparameter tuning SVM misalkan, itu beda lagi titiknya tadi. Ya. Nah, terus berikutnya dilakukan pembaharuan posisi dan kecepatan terbang. Nanti tujuannya adalah untuk menghasilkan solusi baru yang lebih baik. Nah, terus ini berbeda dengan di uh, genetik algorithm. Kalau di genetik algorithm itu ada individu yang mati, ya, atau ada partikel yang mati. Kalau di PSO tidak ada yang mati, jadi dia hanya uh, berpindah tempat saja dan dia memiliki memori untuk menyimpan solusi terbaiknya. Terus caranya ya tadi ya, dia kan mengikuti ya dia akan akan cara dia mendapatkan solusi yang lebih baik itu adalah dengan mengikuti partikel yang optimum. Ya, jadi optimum di sini nanti tergantung masalahnya. Jadi kalau masalah meminimumkan, berarti partikel yang optimum itu adalah partikel yang paling kecil. Kalau masalahnya masalah maksimum ya, maksimasi, memaksimumkan, mencari maksimum nilai nilai satu fungsi, ya, berarti yang optimum itu adalah partikel yang mempunyai nilai paling besar. Ya. Nanti dia berhenti ya bisa di sampai iterasi yang eh, tertentu ya, atau dengan katakanlah threshold tertentu nanti berhentinya. Nah, sekarang kita lihat ini dari PSO ya. Jadi ada komponen-komponen dari PSO itu nanti ada partikelnya ya X ya. Ya, di sini tuh D itu adalah dimensinya. Jadi kalau misalkan eh, kita ingin meminimumkan fungsi eh, f x y sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat ya. Berarti di situ eh, calon solusinya itu adalah ya titik di mana titik x, y di mana fungsinya minimum. Ya, berarti si X ini, si partikel ini, itu komponennya ada dua, yaitu koordinat X, Y. Ya, koordinat X dan koordinat Y. Ya.
itu posisi. Terus yang kedua P. P itu adalah posisi terbaik ya yang sudah ditemukan oleh partikel tersebut ya. Jadi di slide yang di masalahnya yang di LMS kayaknya part- apa terbaik keseluruhan ya. Tapi ini sebenarnya P itu posisi terbaik yang pernah dicapai oleh satu buah titik gitu. Posisi terbaik yang pernah dicapai oleh satu buah titik. Masing-masing beda P-nya ya. Terus V itu arah terbangnya. Terus berikutnya eh, ada topologi ketetanggaan. Ya, jadi artinya tadi kan si partikel tadi ya, dia mengikuti tetangganya ya, yang lebih optimum ya. Jadi kalau masalah maksimasi, ya, memaksimumkan ya, berarti dia mengikuti tetangganya yang fungsi objektifnya atau fitnessnya lebih besar. Nah, sekarang untuk melihat pendefinisian tetangga ya, itu bisa lokal, bisa global. Jadi lokal itu artinya gini, titik satu ya satu itu kalau di ketetanggaan yang lokal ya, yang ring itu tetangganya hanya 5 dan 2. Ya, jadi dia hanya membandingkan nilainya dia ya, dengan 5 atau 2. Ya, mana yang lebih besar atau mana yang lebih optimum dia ikuti. Kalau yang global ya, kalau star satu misalkan nih, dia memperhitungkan semua nilai ya, nilai 2, 3, 4 dan 5 ya. Nah, ini itu bedanya ya. Jadi memperhitungkan tetangganya untuk dia mengikuti yang lebih optimum. Kalau untuk yang global, dia berarti membandingkan nilainya dia dengan semua yang lain. Kalau untuk yang lokal, ya hanya yang tangganya saja. Ada apa sampai di sini? Ada? Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Ini cara si titik tadi, si partikel tadi memperbaharui posisinya. Ya, jadi di sini perbaharui dulu, terlebih dahulu arah kecepatannya, baru posisinya. Ya, jadi misalkan X di sini ya, X di sini itu adalah eh, posisi titiknya. Ya. Terus yang P ini my best, jadi performance kayaknya. Jadi ini adalah posisi yang terbaik dari si X ini yang pernah dia capai gitu. Jadi hati-hati ya. Terbaik di sini itu tergantung sekali lagi ke masalahnya. Apakah masalah memaksimumkan atau meminimumkan. Ya. Nah, terus berikutnya juga ada PG global di sini. Jadi ini the best perform of my neighbor. Jadi tetangganya yang terbaiknya di sini posisinya. Terus sementara si V sendiri, si X sendiri punya arah ke sini, ya, punya arah ke bawah. Nah, dia untuk update kecepatan ya, dia kan terpengaruh ya oleh apa? Arah titik yang terbaik yang pernah dia capai sebelumnya. Ya. Dan titik yang terbaik keseluruhan ya. Jadi nanti dia akan memperbaharui arah terbang itu seperti ini. Ya. Jadi ini komponen dirinya sendiri. Ya. Terus kognitifnya dia, pengetahuannya dia bahwa dia pernah dulu arah ke P. Ya. Jadi yang panah kedua ini dipengaruhi oleh P. Terus berikutnya dia dipengaruhi juga oleh partikel yang terbaik, arahnya ke samping kanan. Nah, ini. Ya. Nah, jadi artinya nanti si partikel ini dia akan bergerak ke arah sini, ke arah terpengaruh oleh si base-nya dia, arah base-nya dia sama partikel terbaik gitu. Ya. Nah, sekarang terlihat di sini ya algoritmanya simpel saja seperti ini. Perbaharui dulu si eh, kecepatan, lalu perbarui posisi. Ya, lihat di sini VID ya. D ini dimensinya. Ya, di kalau tadi di dimensi 2 ya, berarti 1 dan 2.
I itu iterasinya, titik keberapanya, individu yang keberapa. Ya. Jadi lihat di sini, ini adalah PID, ini adalah arah kecepatannya yang lama. Nah, di sini V1 kali R kali PID kurang XID. Ya, PID tadi adalah posisi terbaik yang pernah dicapai oleh XID. Ya. Terus V2 ya kali R kali PGD dikurangi XID. PGD tadi adalah apa? Posisi terbaik dari keseluruhan, ya, dari keseluruhan tetangganya dia. Nanti setelah didapat VID, ya, itu kita update posisinya. Jadi XID sama dengan XID yang lama ditambah VID. Ya, ini algoritmanya. Kalau kita lihat dari berdasarkan nilai V1 dan V2, ya, itu ada eh, berbagai macam modelnya. Pertama tuh full model. Jadi artinya V1 dan V2 itu positif ya. Jadi artinya apa? Dia memperhitungkan posisi terbaik yang pernah dia capai dan posisi titik yang terbaik dari tetangganya. Ya, itu full model. Ada juga yang namanya cognition only. Jadi cognition itu kan pengetahuan. Jadi artinya dia hanya mengingat ya. Cognition itu jika V1-nya bisa dari nol dan V2-nya nol. Jadi artinya kalau V2 nol, ini tidak ada. Ya, jadi artinya dia tidak terpengaruh oleh posisi dari partikel terbaik. Dia hanya dipengaruhi oleh ingatan dia bahwa dia pernah dalam posisi terbaik itu, yaitu di P. Jadi dia hanya bergerak ke arah sana. Ya, itu namanya cognition only. Nah, kalau social only, V1-nya itu nol. V2-nya yang tidak nol atau positif ya. Itu artinya dia ngikut yang terbaik. Ya, dia tidak memperhitungkan bahwa dia dulu pernah berada di titik P yang terbaik gitu ya. Tapi dia mengikut yang terbaik dari keseluruhan tetangganya saja. Ya, ini sama ya, setless dengan full model. Dapatnya sampai di sini? Ya. Jadi hanya itu ya, ininya algoritmanya. Nah, sekarang kita lihat algoritma itu seperti ini. Ya. Jadi industri partikel inisiasi partikelnya. Jadi artinya kita tentukan secara random si posisinya dan kecepatannya. Ya, katakanlah ada bangkitkan 10 titik misalkan. Berarti ada 10 posisi dan 10 vektor kecepatannya. Ya. Nah, terus berikutnya untuk setiap partikel Anda hitung fitnessnya. Jadi fitness itu adalah nilai dari fungsi objektifnya. Jadi misalkan kalau Anda mau meminimumkan satu fungsi, ya, artinya Anda masukkan koordinat partikel tadi ke fungsinya. Itu adalah fitnessnya. Ya. Atau kalau misalkan Anda mau, ini nanti ya, kalau Anda sudah belajar pembelajaran mesin, Anda ingin melakukan hiperparameter tuning. Jadi Anda ingin mencari arsitektur jaringan saraf tiruan yang terbaik gitu. Berarti nanti di situ nanti fitness itu adalah akurasinya misalkan ya akurasi dari modelnya ya. Terus jadi fitness ini tergantung ya, tergantung masalah apa yang akan Anda optimumkan itu. Terus jika nilai fitness baru lebih baik dari fitness lama, perbarui nilai fitness dari partikel tersebut. Jadi artinya tadi PSU itu dia mengingat posisi terbaiknya. Jadi di sini dia di bagian ini. Jadi setiap titik tadi itu mengingat posisi terbaiknya itu apa. Dengan cara seperti ini ya, dengan iterasi saja. Kalau lebih baik ganti. Ya, kalau tidak lebih baik ya jangan diganti. Artinya kalau dengan cara seperti ini, fitness yang terbaru itu adalah fitness yang terbaik gitu. Ya. Nah, terus berikutnya pilih partikel dengan fitness terbaik ya, di antara semua partikel tetangganya. Ya. Simpan nilai fitness tersebut. Terus berikutnya untuk setiap partikel, nah di sini kita update kecepatannya ya. Rumus 41 tadi ya. Ya, rumus 41. Update kecepatan, terus update posisi ya. Terus udah ulangi lagi ya. Ini repeatnya seperti itu ya.
Nah, sekarang coba kita lihat dengan contoh ya. Kan di sini. Tentukan nilai minimum dari fungsi f(x) sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat tambah x kuadrat tambah x kuadrat tambah y kuadrat tambah 2 dengan menggunakan algoritma Peso. Dengan V1-nya itu 1, V2-nya itu 2, R-nya 0,1. Ini berarti termasuk full model ya, full model. Cuma kalau dengan setting seperti ini ya, itu artinya bobot pengaruh sosialnya lebih tinggi. Ini kan 2, V2-nya. Anda bisa juga bereksperimen nanti bagaimana kalau V1-nya yang 2, ya V2-nya 1. Jadi artinya dia lebih berat ke kognitifnya dia ya. Jadi seolah-olah dia memutuskan sesuatu itu lebih menekankan, lebih memberi bobot kepada pengetahuannya dia dibandingkan pengaruh sekitarnya dia. Kalau yang seperti ini ya, ini lebih berat bobot ke sosialnya dia. Ya, sekarang ingat tadi langkah pertama apa tadi? Inisiasi kan? Ini kita bangkitkan titiknya secara random ini. X1 2,2, V1-nya 1,1, terus X2-nya minus 2,2, ya, V2-nya 1,1, X3-nya 1,1, V1, oh ini V3, salah. Ya. Nah, sekarang lihat ya, ini kan kita ingin meminimumkan fungsi ini, perubahannya 2. Itu sesuai dengan ini partikelnya. Ya, jadi jangan sampai nanti fungsi 3 berubah, Anda tetap membangkitkan partikel 2 berubah, dua di 2 dimensi itu salah. Ya, jadi partikel ini harus sesuai dengan jumlah berubah di fungsi yang akan dioptimumkan ini. Ya. Terus berikutnya tadi iterasi 1, ya, kita hitung fitness setiap partikel. Jadi karena kita ingin meminimumkan fungsi ini, berarti fitnessnya adalah nilai dari partikel ini, nilai dari setiap titik ini pada fungsinya. Ya, ini titik 2,2 ya berarti nilai fitnessnya 2 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 2 10. Di sini karena belum ada sebelumnya ya, belum ada posisi terbaiknya, berarti P1 itu menjadi 2, tetap 2,2. Terus berikutnya titik minus 2,2 ya, masukkan ke dalam, nilainya juga 10, berarti P2-nya juga minus 2,2. Lalu F11 dapat 4, berarti P3-nya 1,1. Ya. Ini yang blok pertama tadi ya. Terus berikutnya tadi selanjutnya adalah memilih titik atau partikel dengan fitness terbaik. Lihat di sini kita ingin meminimumkan. Berarti individu yang terbaik adalah individu yang nilai fitnessnya paling kecil, ya. F-nya kecil di sini. Jadi 1,1 yang terbaik. Jadi partikel dengan fitness terbaik adalah P3, 1,1 dengan nilai fitnessnya 4. Ya. Ini dianggap sebagai ini ya, G-nya. G-nya itu adalah 1,1. Nah, sekarang kita lihat update posisinya. Ya. Di update posisi, kita lihat titik V1 dulu. Update kecepatan dulu. Ya. Tadi kan V1 awal itu 1,1. Nah, ini V1,1 tambah. Ini tadi V1-nya dikali R. Nah, lihat ini. Ini 2,2. Ini 2,2 yang pertama ini adalah P1. Ini adalah X1. Tambah 2 kali, ini V2 tadi ya, kali 0,1 kali, ya lihat ini. 1,1 itu adalah ini. Ya, titik dengan fitness terbaik. Ya, dapat P-nya itu 0,8. Setelah itu update X1-nya. Ya. Tadi kan X1-nya awalnya dia berada di 2,2. Berarti dia ditambah dengan V1. Itu dapat 2,8, 2,8 ya itu update dari V1 dan X1. Untuk yang V2 juga sama ya. V2 tadi kan kecepatannya itu 1,1. Nah, ini ya. Tambah ini P2 dikurangi X2 tambah ini V2 ini R ya. Ini ingat tadi ini yang terbaiknya tadi kan 1,1. Ini, ini posisi yang terbaik ya. Dapat nilainya segini, update titiknya dapat minus 0,4, 0,8 ya. Terus yang V3 juga sama ya, dengan kecepatan yang lama. Ya.
Nah, lihat di sini karena tadi X3 itu titik terbaik ya. Jadi di sini ya ini sama semua ya. Ini kan P. P posisi terbaiknya juga 1,1, titiknya 1,1. Titik terbaiknya juga 1,1. Ya, dia juga 1,1. Berarti dia tidak berubah kecepatannya, posisinya berubah ya. Kan posisinya posisi yang lama ditambah dengan kecepatannya sekarang ya. Jadi dapat 0,2 ya. Nah, ini selesai iterasi satu ya. Sekarang terlihat eh, iterasi kedua ya. Ulangi lagi fitness setiap partikel. Di yang dipakai sekarang koordinat yang hasil iterasi satu ya. X1-nya 2,8,2,8, X2-nya minus 0,4,0,4 ya. Terus X3-nya tadi 0,2 ya. Jadi nah, ini fitnessnya diperbarui. Nah, lihat sekarang ya. X2-nya 2,8,2,8. Fitnessnya sekian. Sementara tadi titik ya, eh, F1 ya, F1. Sementara tadi ya, dia pernah berada di nih 2,2, fitnessnya 10. Ya, dia pindah ke 2,8,2,8, itu fitnessnya lebih kecil. Ya, jadi dia dia ingat tadi, dia lebih baik posisinya lebih baik di 2,2 ya. Terus yang ini ya. Nah, nah, tadi ini tadi kan fitnessnya lebih besar kan ya. Yang titik yang kedua tadi fitnessnya berapa? 10. Ya, sekarang 2,8. Berarti dia pindah, dia diganti. Ya, jadi ini contohnya ya. Ini eh, fitnessnya eh, posisi terbaiknya tidak berganti. Nah, ini posisi terbaiknya berganti. Jadi terbaik, posisi terbaik yang pernah dia capai gitu. Kalau ini dia malah yang lebih baik yang lama. Kalau yang ini lebih baik yang baru. Jadi selalu eh, tercatat itu adalah di si P1, di sini P2, P3 itu adalah posisi terbaik dari titiknya. Terus F0,2 6. Sementara tadi kalau 1,1 kan 4 tadi ya. Berarti dia P3-nya 1,1. Sekarang kita lihat update oh ya, partikel terbaiknya sekarang minus 0,4, 0,8 dengan fitnessnya 2,8 ya. Fitnessnya 2,8. Jadi dari sini ya kita sudah memperoleh P-nya dan G-nya ya. Ini G seharusnya. Nah, kita bisa update kecepatan posisinya. Nah, P1-nya, ingat ya, P1-nya ada pakai yang P1 hasil literasi yang pertama tadi. Jadi 0,8, 0,8. Terus lihat ini adalah posisi terbaik dari titik 2,8,2,8. Ini titiknya 2,8,2,8. Posisi terbaiknya adalah 2,2. Dikali 2 ya. P2-nya lihat ini itu adalah posisi terbaik dari ketetanggaannya dari keseluruhannya ini ya. Minus 0,4, 0,8 ya dikurangi 2,8 2,8. Ini dikurangi ya, didapat P-nya seperti ini. Nah, X1-nya menjadi ini 2,88,3,12. Ya, ini update dari titik pertama. Nah, titik kedua sama ya tadi ya. Kedua ini V2-nya ini posisi dia kan terbaik tadi ya. Ini kan nol semua jadinya. Minus nol. Kan yang titik kedua yang terbaik tadi. Nah, ini kan terbaik. Ya, berarti dia sama semua. Ya, X-nya sama dengan V-nya sama dengan G-nya gitu. 4 X2-nya segini. Terus yang P3, nah, ini posisi terbaik pernah eh, yang lebih baiknya 1,1, posisinya sekarang 0,2, terbaik keseluruhannya minus 0,4, 0,8. Ya, ini dapat nah, segini, nah, dapat X3-nya segini. Ya, nah ini selesai iterasi kedua. Ya, nanti lanjutkan lagi seperti itu ya. Anda eh, dapat lakukan iterasi ketiga, keempat, kelima sampai selanjutnya gitu. Ya. Nah, sekarang eh, ini ilustrasinya ya. Nah, seperti ini kira-kira. Ini bergerak ya. Ini optimum ya. Itu satu. Ini base-nya berapa? 4 ya.
dia yang lain akan bergerak ke arah P4. Nah, cuma P4 itu bisa jadi bergerak menjauh gitu. Ya, P4-nya bergerak menjauh dari base-nya. Ini kan optimum ini kan di lingkaran kecil ini. Jadi P4 tuh awalnya sudah dekat, malah menjauh setelah itu. Ya lihat ya, P4-nya malah menjauh. Base-nya berganti menjadi P5 ya. Ya, ini bergerak lagi, ikuti P5, yang lainnya mengganti. Masuk P4 sekarang mendekati P5 ya. Oke. Nah, sekarang yang base-nya P6, yang lainnya bergerak mendekati P6. Ya. Akhirnya sampai di optimumnya, ini nilai minimum di sini. Ya, nah seperti ini. Ini swarm intelijen itu nanti seperti yang saya katakan di awal, dia bisa terhindar dari jebakan minimum lokal. Ya. Coba Anda lihat ya, fungsi seperti ini itu fungsi yang eh, horor ya. Kalau algoritma eh, Anda untuk mencari nilai minimum itu tidak begitu apa robust gitu ya. Kalau pakai hal climbing ya, misalkan ini seperti di apa di kecerdasan buatan itu pasti kejebak di minimum lokal ini. Nah, lihat deh, yang jurang-jurang kecil itu adalah nilai minimum lokalnya. Minimum lokal globalnya di bawah sini. Nah, cuma kalau dengan swarm intelligence, ya, dengan Anda sebar titiknya itu di titik apa ini? Dari -5 sampai 5 ya. Nah, dia kan saling ini tadi. Dia mengikuti fitness yang lebih bagus. Jadi misalkan ada titik yang di sini ya. Itu kan ada kemungkinan dia sudah beranggapan dia sudah mencapai nilai minimum ya. Karena ada lekukan di sini. Padahal di sini ada yang lebih kecil ya. Tapi karena dia dicoba secara random di sini ya, nanti dia akan dapat informasi bahwa yang terbaik itu bukan kamu, ya, bukan saya, tapi ada yang lebih baik. Dia akan menuju ke sana. Itu seterusnya nanti. Jadi suami intelijen atau algoritma genetik ya, itu salah satu cara untuk terhindar dari jebakan minimum lokal. Ya. Walaupun eh, pendekatan yang lain juga bisa ya, seperti simulated annealing ya. Tapi itu pendekatannya berbeda. Kalau ini pendekatannya itu meta heuristik. Ya, gini nih. Ini jebakan-jebakan minimum lokal itu di sini nih. Ya. Jadi dia bisa terjebak. Nah, cuma karena dia tidak sendiri mencarinya ya, itu dia ya bisa terhindar dari jebakan minimum lokal. Ya, silakan. Mau ada pertanyaan? Ya. Jadi nanti ujiannya sampai di sini nanti ya. Jadi akan ada ya algoritmanya, formulanya diberikan ya, Anda tinggal paham saja ya pasti bisa mengerjakan. Nah, ada pertanyaan? Nanti ada kalau ada apa istilahnya kurang jelas bisa di ini lagi rekamannya nanti saya akan share rekamannya udah selesai nanti. Nah sekarang untuk tugas ya saya minta ini saya udah nyoba kemarin ya ada pakai Excel ya pakai Excel yang berkelompok ya. Nah, jadi eh titik yang sama aja. Nih, fungsinya sama seperti yang ini ya. Terus ada inisiasi. Nah, terus saya minta titiknya bukan 3 ya. Ternyata saya sudah coba 3 ini susah untuk konvergen. Ya. Kalau manual seperti ini ya, kalau manual seperti ini saya pernah kerjakan manual yang seperti yang tadi ya. Itu kalau titiknya lebih dari 3 agak sulit ya. Kalau dengan Excel itu ya kalau Anda sudah terbiasa dengan Excel ya, Anda bisa pakai apa istilahnya eh, kalau menggunakan rumus yang berulang-ulang itu tidak akan sulit. Ini Anda pakai 6 titik aja ya. Jadi 6 titik. 6 titik ya. Anda bangkitkan secara random. Ya, ini sama ya. Ini sama, settingnya ini sama. Ini 6 titik ya. Jadi yang Anda bangkitkan secara random itu adalah eh, posisi dan kecepatannya. Jadi tidak harus bulat seperti ini. Ya, jadi bisa jadi berkoma itu. Ya. Jadi kalau Anda mau benar-benar random ya, itu Anda eh, bangkitkan dengan apa sih pembangkit random ya di Excel. Yang 6 titik ya. Ini ada iterasinya ya. Jadi iterasinya itu ya sama seperti yang tadi. Nah, yang di titiknya. Ini kan bisa dimasukkan rumus ya, happiness ini. Ya.
Jadi Anda tidak perlu menghitung manual terus ini tadi. Tapi Anda harus paham alurnya gitu. Ya. Ini kecepatannya, ya. Ini P-nya. Ini fitness dari pin. Ini vertikal terbaik ya. Ini update kecepatannya dulu. Ini kan ada formula tadi, ya. Harus ada yang ada dolar kan? Yang di dolar berarti apa? Vertikal terbaik dikasih dolar gitu. Ya, supaya nanti Anda bisa drag ke bawah nanti. Jadi kalau Anda benar apa istilahnya mahir dengan Excel, ini tinggal main drag saja. Tidak, formulanya cukup sekali Anda ketik. Terus ya terus yang kedua ya, kalau Anda copy ini ke bawah ya, itu nanti formulanya kan ke bawah, tinggal posisinya diganti dikit-dikit ya. Ini kan ya, asalkan ada lu copy ke bawah apa di kolom yang sama itu ada dia akan ikutin. Terus nanti iterasi ketiga, Anda kasih jarak yang sama lagi, ini kan saya kasih jarak dua nih. Kalau dikasih dua lagi di sini ada copy ini, itu persis formulanya yang otomatis yang Anda rubah itu cukup ini saja. Hanya beberapa, ya ada beberapa yang tidak dikasih dolar, tapi tinggal tidak sesulit apa istilahnya yang menghitung manual ya. Nah, coba nanti Anda tampilkan ininya ya, fitnessnya, fitness di setiap iterasinya. Ya. Anda bisa plot nanti ya, plot fitnessnya itu, misalkan ini 4 nih, terus 2,8, 2,8, 2,8. Ya. Jadi ada kemungkinan nanti ya, jadi fitnessnya itu Anda bisa lihat juga di referensi nanti. eh, Kalau PSO itu dia seperti itu, kadang-kadang datar dulu. Beberapa iterasi itu tidak berubah ininya, tidak berubah fitnessnya, tidak kalau untuk meminimumkan harusnya kan dia lebih kecil. Ya. Terus setelah itu saat tertentu baru dia turun, setelah itu datar lagi. Ya. Jadi ini bukan algoritma yang akhirnya yang benar-benar tangguh ya. Jadi ini kan sekarang tuh banyak dipakai orang sudah ininya, apa istilahnya modifikasinya. Jadi yang membuat dia itu jadi seperti ini ya, lambat dia konvergennya itu arah kecepatannya. Jadi arah dia kan hanya yang menjadi panduan dia untuk bergerak ke arah yang optimum itu adalah kecepatan yang terbaik gitu. Salahnya belum tentu juga yang vertikal terbaik itu arahnya benar ke nilai minimum. Ya beda kalau misalkan patokannya itu Anda menggunakan gradient descent misalkan. Jadi ada arah yang secara analitik menyatakan memang nilai minimum maupun arah maksimum maksimumnya ke arah sana gitu. Itu gradient descent. Kalau di sini dia bisa jadi kesasar gitu. Ya. Jadi nanti Anda tampilkan ini ya, Anda buat 10 iterasi, terus Anda buat grafiknya nanti. Dari eh, sumbu tegaknya ini nilai fitnessnya, sumbu datarnya itu iterasi 1, 2, 3, 4, 5. Nanti ada plot gitu. Bagaimana seharusnya turun ya, tapi fitnessnya tidak boleh naik. Apa? eh, Fitnessnya tidak boleh naik setiap iterasi. Karena dia tadi eh, si algoritmanya mengingat posisi terbaiknya dia itu. Jadi minimal itu datar ya, datar, terus turun, turun, turun. Ya harusnya eh, kalau n-nya iterasinya menuju tak hingga nanti ya ini dia akan menuju ke nilai minimumnya. Ya, kalau fungsi ini kan nilai minimumnya di dua ini. Ya. Berarti dia akan mendekati dua nanti. Ya. Ada pertanyaan? Dibuat per kelompok ya. Ini karena pakai Excel Anda buat ini nanti dikumpulkan ini aja. Nah, dikumpulkan jam 10 malam. Dan ini kan saya jadikan ini ya untuk tugas kedua. Jadi saya tidak akan memberikan lagi tugas kedua nanti Anda ini saja ya. eh, se- yang ini saja yang dijadikan tugas kedua gitu. Ya, kalau yang sebelumnya ada beberapa yang tidak ikut apa tidak hadir jadi tidak terlibat ya. Jadi Anda harus tiap anggota kelompok harus terlibat ya. Buat tambahkan juga ya nanti ya Anda buat analisisnya ya. Kira-kira apa yang terjadi gitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Fungsi nggak ada kan minggu depan kita ujian. Materinya nah, materinya itu tidak terlalu banyak. Yang sulit itu sebenarnya yang tidak prosedural ya. Itu hanya yang materi
membuat model yang sebelumnya yang apa? Yang gerak peluru, jatuh bebas, bisection, eh, golden set, sama yang ini kan prosedural. Ya, apalagi yang mau diresponsikan itu lagi soal-soalnya ulang-ulang. Mungkin yang harus hati-hati Anda yang mengenai ini, mengenai apa? Yang membuat model. Jadi ada masalah ya. Anda disuruh mau apa istilahnya mem- menentukan fungsinya, tentukan ukuran ini agar dia maksimum ini. Itu soal itu tidak akan seberapa kali pun diresponsikan soal yang berbeda. Kalau Anda tidak paham prinsipnya tetap sama. Dan kemarin sudah kita bahas berapa soal? Ada 3 soal kemarin kan? Dua soal tambah satu tugas itu seharusnya sudah cukup. Ya kan yang lain ada pertanyaan? Ya, nanti ujiannya ini ya tulis. Anda tidak boleh pakai HP. Kalau mau bantu hitung pakai kalkulator saja, ya, tidak boleh HP, tidak dari HP kalkulatornya. Untuk yang diskusi kelompok ini nanti jam 10 malam ya paling telat, biar bisa ada waktu untuk berdiskusi. Saya minta 10 iterasi ya, 10 iterasi. Terus yang tadi itu tadi ya. Jadi ada bisa cek lagi rekamannya. Sudah pertanyaan? Kalau tidak saya matikan rekornya biar eh, tidak terlalu panjang rekamannya. Ada pertanyaan? Ya ya. Matikan rekamannya.